Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Oktri Puspitasari dengan NIM 34 2018 026. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video proposal penelitian untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Judul proposal yang saya gunakan yaitu Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Make a Match terhadap hasil belajar siswa SMA. Baiklah, pada latar belakang proposal ini yaitu pendidikan dunia di Indonesia pada saat ini semakin berkembang luas. Berbagai macam pembaruan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang sudah ada. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan, baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. Nah, keberhasilan proses pembelajaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa komponen penting. Salah satu komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran. Selain model pembelajaran ini, komponen lainnya yaitu guru. Guru sebagai fasilitator harus mampu merancang bagaimana siswa dapat berpartisipasi dalam belajar. Antara lain itu melalui model pembelajaran yang berbasis dari masalah sekitar kehidupan siswa. Pada tuntunan kurikulum 2013 ini mewajibkan guru untuk mendorong adanya partisipasi aktif dari siswa. Maksudnya itu siswa itu harus lebih aktif daripada gurunya. Semakin banyak aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa, maka akan semakin tinggi kemampuan kognitif yang akan diperolehnya. Kemudian proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi suatu perubahan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Perubahan tersebut digunakan sebagai salah satu indikasi terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik dan tepat. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, adakah perbedaan dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa-siswi SMA Negeri 2 Lahat? Yang kedua, adakah pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match terhadap hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lahat? Tujuan masalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa-siswi SMA Negeri 2 Lahat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match terhadap hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lahat. Hipotesisnya yaitu yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match. Yang kedua, terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match terhadap hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lahat. Adapun manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Bagi sekolah, hasil penelitian ini menambah referensi model pembelajaran yang dapat digunakan sekolah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran cooperative learning. Definisi operasional variabel. Setiap variabel itu meliputi yang pertama, model pembelajaran cooperative learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan aktivitas bersama para peserta didik dalam belajar yang berbentuk kelompok kecil.
untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar guna meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Yang kedua, berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana siswa diminta untuk dapat memecahkan permasalahan serta menjawab pertanyaan dengan pemikiran yang luas atau tingkat tinggi. Yang ketiga, berpikir kreatif dapat diartikan dengan kemampuan menemukan berbagai macam jawaban terhadap suatu permasalahan. Penekanannya terletak pada kualitas, ketetapan, dan keragaman jawaban. Semakin banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan dalam suatu masalah, maka seseorang tersebut kreatif. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pembelajaran adalah proses saling interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Model pembelajaran merupakan perencanaan yang digunakan guru untuk proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Model pembelajaran ini merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, model pembelajaran ini dapat berupa strategi-strategi yang memiliki dasar dari teori-teori tertentu untuk tujuan pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan guru dan siswa. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Nah, pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Pembelajaran kooperatif ini dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Nah, cooperative learning juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam susunan kebersamaan di antara sesama anggota kelompok. Adapun kelebihan cooperative learning, yang pertama itu saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam respon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks. Yang kelima, menyenangkan. Dan yang keenam, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru. Yang terakhir, itu memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Selain memiliki kelebihan, tentu masih terdapat kekurangan di dalamnya ya. Kelemahan model pembelajaran cooperative learning bersumber pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam internal dan faktor dari luar eksternal. Faktor dari dalam meliputi guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif,
Mengacu pada pendapat tersebut, maka dengan cooperative learning, siswa dapat berbagi pengetahuan antara sesama teman yang diperoleh melalui diskusi kelompok. Berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir peserta didik agar dapat membandingkan dua atau lebih informasi. Misalkan informasi yang diterima di luar dengan informasi yang dimiliki. Bila terdapat perbedaan atau persamaan, ia akan mengajukan pertanyaan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan. Berpikir kritis sering dikaitkan dengan berpikir kreatif. Kecakapan berpikir kreatif adalah kecakapan berpikir kritis. Nah, berpikir kreatif ini merupakan aktivitas disiplin dalam mengembangkan konsep, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari pengalaman mengobservasi. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Lahat, berlokasi di Jalan Jaksa Agung, R. Suprapto, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil bulan Juni tahun ajaran 2021-2022. Proses belajar mengajar dilaksanakan 2 kali pertemuan atau tatap muka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan yang digunakan adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi dari hasil penelitian yang terdiri atas objek atau subjek. Untuk melakukan penelitian, kita harus mempunyai objek. Biasanya objek dalam penelitian pendidikan berupa peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan semua elemen pada pendidikan yang menghasilkan karakteristik atau sifat yang menjadi perhatian peneliti. Dalam sebuah penelitian adalah suatu keharusan untuk menentukan secara jelas objek dari penelitian tersebut agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dengan baik. Sampel. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan sampel. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Lahat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Pada siswa diberikan kuesioner, pada guru dapat melakukan wawancara menanyakan bagaimana setelah dilakukannya model pembelajaran tersebut. Instrumen penelitian terbagi menjadi 3, lembar wawancara, lembar observasi, lembar tes. Pada lembar wawancara berisi tentang pertanyaan yang diajukan pada guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 2 Lahat. Pertanyaan yang diajukan mengenai proses pembelajaran biologi, respon siswa, kesulitan yang dialami guru saat pembelajaran, hasil pembelajaran, model pembelajaran yang sering digunakan guru. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi disajikan pada lampiran. Nah, pada lembar observasi berupa lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat untuk memperoleh data tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peneliti sebagai pendidik. Lembar observasi berisi kesesuaian tentang terlaksananya pembelajaran. Lembar tesnya eksplorasi ide. Lembar tes eksplorasi ide diisi oleh siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar tes eksplorasi ide berisi tentang permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar siswa. Siswa disuruh mengisi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Teknik pengambilan data yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara melalui menggunakan bahasa lisan secara tatap muka atau melalui media tertentu. Wawancara dilakukan di awal sebelum tindakan. Wawancara ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran biologi di kelas 10 SMA Negeri 2 Lahat. Meliputi model pembelajaran digunakan guru dan respon siswa terhadap model yang guru terapkan. Kemudian observasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dengan cara menggamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang diamati dan diteliti. Nah, tes tertulis. Pada tes tertulis, eksplorasi ide dalam penelitian ini, data yang telah didapatkan berupa data kualitatif dan akan diolah menjadi kuantitatif dengan berbagai tahapan. Data kuantitatif berupa data hasil tes kemampuan berpikir kritis.
Setelah diolah, ditentukan analisis data kuantitatif dengan bantuan program komputer yaitu Microsoft Excel dan SS16.0. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data yang berupa tulisan, gambar, karya siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa. Dokumentasi dilakukan juga untuk mendokumentasikan kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan RPP. Analisis data. Teknik analisis data pada penelitian eksperimen dilakukan setelah data kuantitatif terkumpul. Data kuantitatif diperoleh dari hasil lembar eksplorasi ide siswa yang disesuaikan dengan kategori dalam rubrik indikator kemampuan berpikir kreatif siswa yang disajikan dalam lampiran. Nah, terdapat beberapa tahap pengujian yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji beda rata-rata analisis data untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Diuji menggunakan uji independen sampel t-test dengan bantuan program komputer yaitu Microsoft Excel dan SPSS 17.0. Nah, pengujian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe MECMET terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 2 Lahat dengan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai kemampuan berpikir kreatif siswa antara kelas JBL dengan kelas non-kooperatif learning. HA ada perbedaan rata-rata nilai kemampuan berpikir kreatif siswa antara kelas JBL dengan kelas non-kooperatif learning. Baiklah, itu saja proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.